Cerita ini berasal dari pengalaman Wak Juman. Dia menggambarkan betapa mengerikan keadaan kampung pada masa itu. Sebab pada masa itu, banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu hitam, serta berlomba-lomba menjadi yang terkuat. Mungkin bagi kita di zaman sekarang tak percaya dengan adanya hal tabu. Jangankan hal tabu, hantu pun kita ragu. Namun, untuk menceritakan yang ini, memang benar adanya dan pernah terjadi di masa lampau. Bahkan, masih ada segelintir orang yang masih mempelajari ilmu tersebut sampai sekarang. Orang yang belajar ilmu hitam tidak serta-merta dengan mudah didapatkan. Akan tetapi melalui banyaknya proses, seperti bertapa atau melakukan perjanjian dengan iblis. Ada pula di antaranya rela menumbalkan orang lain demi kesempurnaan ilmu tanpa tanding ini. Bukan hanya untuk bertarung secara kasar atau adu mekanik, namun terkadang sering dipakai untuk pertarungan halus, yakni adu teluh atau santet. Dari banyaknya mereka yang mempelajari ilmu hitam ini ingin diakui sebagai yang terbaik, terkuat, dan tak terkalahkan. Tak berpikir akan resiko atau mudarat bagi dirinya maupun orang lain. Demi sempurnanya ilmu santet ini, seseorang tak ragu untuk menumbalkan orang lain, atau bahkan mempelajari ilmu batara karang, sebuah ilmu kanuragan taraf tinggi atau lebih dikenal dengan ilmu karang. Pelaku ilmu tersebut mempunyai kekuatan kebal dari segala macam senjata. Ritualnya sendiri tak mudah untuk dilakukan, serta wajib dilaksanakan selama puluhan tahun. Kebanyakan dari pemilik ilmu hitam yang satu ini menjadi sombong dan meremehkan eksistensi Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesaktian tersebut membuatnya menjadi takabur, sebab diklaim mampu berumur panjang. Namun nyatanya tidak dapat menghindarkan pelakunya dari kematian. Cerita ini terjadi ketika Wak Juman berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Untuk umur Wak Juman di tahun 2021 ini sekarang sekitar 65 tahun. Ya, jadi bisa menebak-nebak ya pada tahun berapa kisah ini terjadi. Dan kemungkinan sekitar tahun 74 atau 75. Cerita di sini pun tidak terdapat penjelasan tahun, bulan, hari, serta apalagi jam. Sebab kejadiannya telah sangat lama. Pada masa itu kampungnya bisa jadi tidak banyak yang mempunyai jam. Mereka memastikan waktu sholat umumnya dengan cahaya matahari ataupun suara hewan. Cerita ini tidak bermaksud menjelekkan wilayah Tejo ataupun menakuti kalian. Hanya saja kita bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada, serta berserah diri pada Sang Ilahi agar kejadian ini tak menimpa pribadi masing-masing, dan semoga Tuhan selalu menolong dimanapun kita berada. Amin. Juman merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Kakaknya seorang nelayan, jadi ia tidak sering berada di rumah. Juman tinggal bersama Umi serta kelima adiknya. Bapaknya telah wafat dikala Juman berusia 7 tahun. Kondisi kampung ketika Bada Asyar telah mulai sepi, sebab jeda rumah warga waktu itu saling berjauhan dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Setiap rumah selalu dikelilingi pohon yang tinggi, mirip rumah di dalam hutan. Penerangan di masa itu masih memakai lampu tintir, kayu damar, serta buat keluar malam biasanya mereka memakai obor. Sore itu, waktu Bada Asar, Juman bersiap buat berangkat mengaji. Dia bilang, "Mi, aku berangkat mengaji dulu ya." Dan menghampiri Umi dengan baju koko, sarung, dan kopiah di atas kepala. Tidak lupa kitab suci Al-Quran yang menempel pada bagian dadanya. "Ya Man, ingat, sebelum berangkat kasih makan kambing dulu," perintah Umi memandang wajahnya. "Oh iya Mi, kambingnya udah aku beri makan," jawab Juman melihat ke arah luar, mengarah dengan pandangannya jika ternak sudah diberi makan.
Oh ya sudah, bila kamu lelah, nanti nginep aja di kobong ya. Tidak usah memaksakan pulang, saran Umi, lalu mulai mengangkat pergelangan tangan kanannya. Oh iya Mi, nanti saja. Kita lihat. Jawab Juman ragu sambil mencium tangan kanan ibunya dan berangkatlah ke pondok tempatnya mengaji. Alasan Juman berangkat mengaji setelah asar karena jarak dari tempat tinggal ke pondok lumayan jauh. Jika beliau berangkat setelah asar, umumnya mendekati waktu salat maghrib baru sampai. Pada perjalanan mengaji kali ini, sebetulnya tidak terdapat kendala apapun, hanya ditemani suara kicauan burung dan bunyi suara hewan lainnya. Akan tetapi, perjalanan Juman kali ini sedikit berbeda. Saat telah sampai pertengahan jalan, tidak jauh darinya, tiba-tiba muncul, loh, seorang pria parubaya dari semak sebelah kanan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku kira binatang buas. Gumam Juman di dalam batin karena kaget. Dia berhenti sejenak dan membiarkan pria itu lewat. Setelahnya Juman meneruskan perjalanan. Juman mengira pria itu adalah pemburu. Akan tetapi, saat akan memasuki ke semak sebelah kiri, pria itu malah melihat ke arah Juman sembari tersenyum sinis. Saat senyum, melihat sebuah taring berasal dari gigi-giginya yang menyeringai. Kok seperti ada taringnya ya? Masa penglihatanku yang salah? Juman tidak terlalu mengindahkan. Sesudah orang itu lewat, dia pun meneruskan perjalanan. Namun selang beberapa menit, tiba-tiba ada muncul pria parubaya lagi dari arah kanan. Juman berhenti dan yang seperti yang pertama, sebelum masuk semak yang sebelah kiri, pria ini melihatnya dan tersenyum sinis serta seperti mengeluarkan taring. Kali ini Juman yakin, pria yang bertemu di awal, dia pun memiliki taring. Seketika Juman merinding serta sedikit takut, namun memberanikan diri serta mulai meningkatkan kecepatan langkahnya. Karena setelah bertemu mereka berdua, perasaannya itu mulai tak enak. Juman mencoba mempercepat jalannya. Ternyata sesudah beberapa menit jalan, Juman berpapasan pria lain lagi, dan begitu seterusnya. Mungkin berpapasan kurang lebih 8 orang berbeda. Akan tetapi mempunyai kesamaan, yaitu selalu menatap tajam, tersenyum sinis, serta yang paling menakutkan, punya taring. Singkat cerita, Juman sampai pondok dengan nafas terengah-engah karena Juman berjalan sambil setengah lari. Juman pun langsung beristirahat di sebuah balai yang tidak jauh dari pondok. Di sana ada beberapa sahabatnya yang sedang asyik mengobrol. Ya, kita sebut saja Edo dan Adit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Doh, tolong ambilkan minum. Tenggorokanku kering, kayak kemarau panjang, doh. Pinta Juman menatap Edo sembari mengelus tenggorokan. Astagfirullah, bukannya mengucap salam malah minta minum. Nafasmu itu loh, kenapa kayak gitu? Kayak habis dikejar anjing aja. Keluh Edo menatap sinis. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Nanti aku jelaskan. Cepat. Aduh, tolong ambilkan. Aku minum dulu. Lanjut Juman meminta. Edo pun masuk ke dalam kobong dan tidak lama keluar membawa segelas air. Nih airnya man, seru Edo sambil menjulurkan gelas plastik berisi air, dan Juman langsung mengambil gelas plastik itu, menghabiskan air di dalamnya, serta tak lupa berterima kasih sebab sudah mengambilkan air minum untuknya. Nah, coba sekarang kamu jelaskan, perintah Edo sembari duduk di atas balai di sebelah Juman. Di perjalanan aku berpapasan dengan pria aneh. Ini aneh banget. Karena takut ya aku lari. Jelas Juman menatap depan, menerawang jauh. Aneh gimana maksudmu? Tanya Edo kebingungan, mengangkat telapak tangan, meminta penjelasan. Mereka tuh senyum sama aku, Dok. Dari balik senyuman,
Ini kamu pasti gak percaya. Mereka itu senyum, tapi giginya ada taringnya, Dok. Jelas Juman menatap Edo penuh keyakinan. Mungkin kamu keliru, kilah Edo. Tak percaya. Aku pun sempat berpikir begitu, Dok. Tapi masalahnya, berpapasan dengan 8 pria berbeda dan semuanya selalu tersenyum serta mengeluarkan taring. Teriak Juman kesal. Wih, serem amat ya. Untung kau cepat sampai, Man. Seru Edo, mulai yakin dengan apa yang Juman ceritakan. Kemudian, Adit ikut menimpali percakapan mereka berdua, serta mengungkapkan sesuatu. Adit menjelaskan bahwa kata orang tuanya bila bertemu manusia seperti itu, mereka merupakan orang-orang yang akan bertapa untuk belajar ilmu santet dan kebal, serta ada baiknya menghindar atau lari bila bertemu dengan mereka. Juman dan Edo pun mengangguk setelah mendengar penerangan Adit. Dalam asiknya perbincangan, tidak terasa waktu sudah memasuki untuk salat maghrib. Ketiganya segera ambil wudhu lalu masuk ke dalam pondok. Di kawasan mereka mengaji terdapat 3 bangunan saling berhadapan. Pertama kobong, pondok tempat mereka salat dan mengaji. Yang terakhir tempat tinggal abah atau guru ngaji. Di pondok ada 11 anak didik dan 3 di antaranya merupakan anak dari abah sendiri. 10 anak didik pria serta 1 perempuan anak abah. Seluruhnya adalah anak didik abah kecuali Juman. Mereka umumnya menginap dan balik seminggu sekali. Sedangkan Juman biasanya kembali tengah malam dan jika kelelahan atau hujan barulah menginap di kobong. Juman pulang pergi karena mempunyai kewajiban lain di rumah dan harus membantu ibunya di kebun. Di depan pondok terdapat halaman yang cukup luas. Umumnya halaman itu digunakan mereka untuk latihan silat. Selesai diajarkan mengaji, mereka belajar huruf gundul, menulis, bela diri silat, cara bertani, serta kerajinan tangan seperti bikin kipas dari anyaman bambu, bilik, dan lain-lain. Sesudah selesai salat maghrib, biasanya mereka melakukan hafalan. Namun karena Juman telah mengalami peristiwa aneh, dia pun bertanya pada abah. Dan Juman maju ke dekat abah dan duduk di sebelah beliau sembari memijat kakinya. Ada apa, Man? Kenapa tidak menghafal? Tumben sekali kamu di jam hafal malah duduk di sebelah abah. Tanya abah merentangkan bibir menatap ke arah Juman. Gini loh, Bah. Aku ingin tanya sama abah ya. Oh iya, silahkan. Memangnya apa yang ingin kau tanyakan? Tanya abah lagi, menatap Juman penuh tanya. Sambil memijat kaki abah, Juman pun menjelaskan kejadian barusan ketika berangkat ke pondok. Ketika Juman bertanya tentang hal itu, semua anak didiknya terdiam dan ikut menyimak apa yang dijelaskan oleh abah. Oh, kamu bertemu mereka. Lalu abah pun menjelaskan tentang pria yang Juman temui itu. Abah memberitahukan bahwa pria-pria itu merupakan manusia biasa pada awalnya. Namun karena mereka haus akan kekuatan atau ilmu hitam, mereka pun bersekutu dengan para setan. Mereka memiliki taring sebagai perwujudan dari ilmu yang sudah mendekati kesempurnaan. Syarat untuk mencapai kesempurnaan mereka biasanya dengan menumbalkan manusia. Mereka yang sudah seperti itu biasanya setengah jiwanya sudah menjadi setan. Abah pun berpesan agar berhati-hati jika sudah bertemu mereka, karena setiap orang yang bertemu akan ditandai untuk dijadikan tumbal. Mendengar apa yang abah jelaskan, Juman pun mematung, tak mampu berkata sedikit pun. Turun dari balik sela-sela kopiah, keringat Juman membajiri raut wajahnya. Kemudian membasahi kening, menetes ke lantai beralaskan tikar, melewati wajah yang mulai dia tundukkan pandangannya ke bawah. Juman ketakutan karena dirinya sudah ditandai sebagai calon tumbal. Dengan gigi terkatup walau ragu, Juman memberanikan diri untuk kembali bertanya untuk memastikan kalau dirinya bukanlah calon tumbal.
atau mencari solusi agar bisa lepas dari jerat sang penganut ilmu hitam. Oh, serius, Bah? Terus apa yang harus aku lakukan? Tak usah khawatir. Percayalah, Tuhanlah yang menentukan takdir seseorang. Berdoa dan berikhtiarlah kepadanya. Tebalkanlah imanmu. Saran Abah memandang pilu. Dengan tatapan mata kecemasan itu menembus hati Juman yang menatap balik ke dalam kelopak mata sang guru ngaji. Dengan rasa ragu, dia kembali membuka mulut untuk bertanya. Akan tetapi, Abah memotong terlebih dahulu sebelum apa yang ada di dalam pikirannya tersampaikan lewat ucapan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Terkadang sebuah pertanyaan akan terjawab oleh satu kejadian. Manusia itu butuh banyak pengalaman, karena dengan sebuah pengalaman, kamu akan mengerti dan paham. Tapi semua tergantung dari manusianya sendiri. Kalau mereka tidak mau berpikir, meski banyak pertanyaan dan sudah dijawab, mereka tak akan mengerti dan tak akan paham, imbuh Abah. Sebuah kata yang sudah dicerna namun Juman paham dari maksud di balik kata-kata yang Abah ucapkan. Setelahnya Juman mengurunkan niat untuk bertanya, menutup mulut rapat-rapat dengan beribu pertanyaan berkecamuk di kepala. Lalu Juman pun kembali berbaur dengan lainnya untuk mengikuti hafalan. Waktu Isya tiba, mereka kembali sholat berjamaah. Tidak ada kata yang mereka bahas lagi. Lebih fokus ke arah ibadah. Selesai salat, sambung lagi dengan mengaji. Malam diterangi sinar sang rembulan. Api, obor, bergoyang mengikuti tiupan angin yang mulai berhembus dingin. Jangkrik mulai bernyanyi dengan yang sangat nyaring, karena malam itu begitu hening. Malam itu jadwal mereka latihan silat, menjadikan waktu mengaji agak singkat dari hari biasanya, tetapi akan dilanjut setelah latihan silat selesai, yang tepatnya hampir mendekati tengah malam. Mereka keluar menuju halaman pondok. Seperti biasanya, Juman latihan dengan sangat bersemangat. Dia lupa dengan apa yang akan menimpa karena silat tersebut. Salah satunya untuk menjaga diri jika ada yang berniat jahat kepadanya. Walau ilmu silat ini belum pernah digunakan, tetapi Juman bersyukur selama ini tak ada yang jahat kepadanya. Gerakan demi gerakan yang diteriakan dengan sangat lantang mampu memecah keheningan malam, sampai mereka tak tahu akan bahaya yang mulai datang menghadang, karena ada mata yang mengawasi dari gelap temaram malam. Dari balik pohon-pohon yang bergoyang, berjalan mengendap, mulai mendekat ke arah mereka, dan terus mengawasi dari dekat balai dekat obor menyala. Ketika sedang berlatih silat, ada beberapa temannya mengobrol dengan nada berbisik. Dit, lihat ke arah obor, ada yang dekat balai. Itu manusia atau bukan ya? Apa sih Doh? Aku lagi fokus latihan nih. Nanti diomelin Abah jika kita ketahuan tengah asik ngobrol. Keluh Adit dengan nada berbisik pula, sambil lempar pandangan ke arah Abah untuk mengingatkan Edo. Makanya lihat dulu. Geram Edo memaksa Adit untuk ikut menatap apa yang dia lihat. Astagfirullah. Beneran Dok? Mungkin saja salah satu warga hendak bertamu ke rumah Abah, jawab Adit sedikit ragu, sambil menggerakkan anggota tubuh mengikuti gerakan silat yang lainnya. Sedangkan kedua bola mata fokus melihat ke arah orang itu. Mana mungkin, selama kita ngaji di sini, sangat jarang ada yang bertamu malam-malam ke sini seorang diri. Terus juga orang itu tidak berjalan masuk ke sini, malahan berjalan ke samping, jelas Edo. Iya sih, kamu benar. Apa kita lapor Abah aja ya? Adit balik bertanya, sambil kedua bola matanya terus memperhatikan sosok itu. Dengan ekor mata melihat gerakan anak didik lain yang masih berfokus berlatih. Juman mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia geram lalu menegur keduanya. Kalian berdua jangan ngobrol terus. Gerakan kalian sudah salah itu. Bukannya kembali fokus untuk berlatih, tiba-tiba Edo berlari menuju Abah. Malah lari. Emang ngomongin apa sih? Tanya Juman penasaran. Adit pun menjelaskan kepadanya bahwa mereka melihat orang yang berjalan, namun tak memasuki area pondok,
malah berjalan ke samping, membuat Juman melirik ke arah Adit penuh tanya. Adit pun memberitahu Juman tentang lokasi orang itu. Tuh, kamu lihat sendiri. Juman menengok ke arah yang ditunjukkan Adit lewat bola matanya. Ternyata apa yang diberitahu oleh Adit memang benar adanya. Ketika Juman terus memandang ke arah orang itu, tiba-tiba Abah berseru agak lantang. Jangan dihiraukan, kalian semua lanjut berlatih. Jika orang itu berniat baik, dia akan masuk ke sini. Ketika Edo mendengar seruan Abah, mereka pun melanjutkan latihan dan Edo kembali ke barisannya. Akan tetapi, latihan mereka malah tak fokus. Abah tahu kalau anak didiknya sudah tak fokus berlatih. Beliau pun memberhentikan latihan mereka dan menyuruh agar semuanya beristirahat. Mereka menuruti perintah Abah dan duduk di teras pondok. Walaupun baru sebentar latihan silat, kalau Abah menyuruh berhenti, mereka pun pasti berhenti. Saat mereka duduk dan membahas siapa yang berada di luar pondok itu, tiba-tiba Abah berjalan seperti ingin menghampiri orang tersebut. Karena para anak didiknya mulai khawatir, takut Abah kenapa-napa, beberapa dari mereka ingin menemani Abah. Saat mereka hendak bangun dari duduknya, salah satu anak tertua Abah menahannya, seperti paham dengan kekhawatiran para anak didik kepada sang guru. Anak Abah yang satu ini kita panggil saja dengan nama Robi. Tidak usah khawatir, Abah bisa jaga diri. Kalian duduk saja dan perhatikan, seru Robi. Mendengar Robi, beberapa anak didik pun kembali duduk. Robi selain anak tertua Abah dan anak didiknya pula, dirinya sudah mereka anggap sebagai senior. Karena jika Abah tak bisa mengajar, Robilah yang menggantikan Abah. Umurnya pun lebih tua dari yang lain. Belum sempat menemui orang itu, secara tiba-tiba muncul segumpal asap. Orang itu berubah menjadi bola api, lalu terbang melayang ke atas. Bola api itu berputar mengelilingi area tembok. Rasa cemas, khawatir mereka mulai rasakan. Saling pegang satu dengan yang lain. Bahkan ada yang berpelukan dengan raut wajah memancarkan sinar ketakutan. Selang beberapa lama, muncullah bola api lain yang jumlahnya cukup banyak, ikut memutari area pondok seperti bola api yang pertama. Para anak didik yang melihat bola api sebegitu banyak mulai merasa kengerian berkecamuk di batin mereka. Mendadak, suasana pondok menjadi sangat dingin dan begitu mencekam. Abah tahu kalau anak didiknya mulai ketakutan. Tak usah takut dengan makhluk seperti mereka yang tak akan bisa masuk ke dalam pondok. Ayo semuanya, kita masuk. Ada beberapa hal yang ingin Abah sampaikan. Kalian sudah menjadi milik kami. Kalian tak akan bisa berlindung dan berlari kemana-mana. Suara ancaman terdengar menggelegar, membuat degup jantung semua anak memompa kencang. Suara itu seperti berasal dari salah satu bola api. Setelah suara itu hilang, bola api pun ikut lenyap, sirna, tak berbekas. Dengan wajah panik, mereka bergegas masuk ke dalam pondok, berkumpul jadi satu di bawah lampu teplok. Rasa was-was mengancam pribadi masing-masing dari mereka. Tak khayal, rasa takut membuat masing-masing dari mereka ingin pulang. Tetapi apalah daya, di luar pondok ada ancaman yang menanti. Setelahnya mereka semua duduk bersila dan membuat setengah lingkaran yang menghadap ke Abah. Ketika Abah hendak berbicara, tiba-tiba ada suara perempuan yang mengucap salam kepada mereka semua, yang tak lain suara itu adalah istri Abah. Semua yang ada di dalam pondok serentak menjawab salamnya. Ada apa, Bah? Kok seperti ada suara gaduh? Umi kira ada keributan. Tidak apa-apa, Mi. Ya sudah, Umi di sini saja, karena Abah mau memberitahukan sesuatu kepada mereka. Jawab Abah memandangnya, lalu berganti memandang semua anak didiknya yang sedang duduk bersila. Umi berjalan mendekati Abah dan duduk bersila di sebelahnya. Setelah Umi duduk, Abah pasang muka seriusnya, menghadap ke semua anak didik yang ketakutan dengan tubuh gemetar. Abah mengamati mereka satu persatu. Keringat dingin di kening sebesar biji jagung tak mereka hiraukan sampai menetes melewati mata.
Semuanya hanya duduk, ketakutan dengan wajah pucat, diam dan hening. Tak ada satu patah kata keluar dari bibir masing-masing. "Man, malam ini nginap saja di pondok," pinta Abah dibalas anggukan oleh Juman. Tanda setuju tanpa mendongakkan kepala dan terus menunduk. "Malam ini perbanyak zikir dan jika ada suara apapun, jangan kalian hiraukan. Bahkan jika itu suara menyerupai teman, keluarga, atau suara Abah sendiri," seru Abah melihat mereka satu persatu. "Satu lagi, jangan keluar melewati area pondok," imbuh Abah memandang ke arah mereka yang sesekali mengangkat bola mata curi pandang. Mereka mengiyakan ucapan Abah karena sedikit paham dengan kondisi saat itu. Akan tetapi, perbedaan bagi Juman karena dia orang yang selalu penasaran dengan hal apapun. "Bah, maaf aku bertanya lagi. Tujuan mereka sebenarnya apa? Karena sepanjang aku mengaji di sini, ini pertama kalinya aku melihat kejadian seperti barusan." "Baiklah," Abah jelaskan. Bola api itu adalah setan suruhan para penganut ilmu santet. Orang yang bertemu dengan mereka akan ditandai dan dijadikan tumbal. Mungkin mereka sudah mengikuti Juman tanpa dia sadari dan sedang mencari kesempatan agar bisa menculiknya untuk dijadikan tumbal. Makhluk seperti mereka tak akan bisa masuk ke pondok. Lalu alasan Abah melarang Juman pulang karena Abah tidak mau terjadi sesuatu pada Juman dan keluarganya. Mereka akan mengikuti Juman sampai rumah dan mungkin bisa mencelakai keluarga Juman pula. Selain melarang Juman, Abah pun melarang mereka semua untuk pulang karena semuanya sudah mulai ditandai oleh para pemuja setan. Juman terkejut setelah mendengar penjelasan Abah dan merasa bersalah kepada teman-temannya. "Aku minta maaf pada semuanya karena aku yang bertemu dengan dukun-dukun itu. Jadi kalian ikut ditandai juga," tutur Juman merasa bersalah memandang teman-temannya secara bergantian. "Tidak usah merasa bersalah. Ini kan merupakan ketidaksengajaan. Lagian sudah terjadi. Kita hadapi saja apa yang akan terjadi nanti," seru Edo dengan senyuman. Sedang seriusnya mengobrol, terdengar suara ribut dari arah luar, seperti sedang memperebutkan sesuatu. Mereka mendengar suara gaduh di luar. Abah pun langsung berdiri dan segera pergi. Abah menyuruh mereka untuk diam saja. Tak terkecuali anaknya yang bernama Robi, disuruh ikut menemani. Ketika Abah keluar, Juman dan semua temannya berjalan mengendap-endap ke arah bilik dekat pintu keluar, bermaksud hendak mengintip dari celah bilik. Walaupun terlihat samar, Juman melihat ada sosok tinggi besar berada di luar sana. Jumlah mereka lebih dari satu. Tubuh mereka sangat besar, dan sosok itulah yang biasa disebut dengan Buto. Buto adalah sebutan untuk makhluk gaib yang tinggi besar seperti mereka. Sosok-sosok Buto itu hendak berkelahi, tetapi Abah pribadi membentak mereka dengan nada teriak, "Hentikan!" membuat mereka melirik ke arah Abah. "Jangan membuat keributan di pondokku. Jangan pernah mengganggu anak didikku." Secara tiba-tiba, sinar putih menyolokkan mata, membuat mereka yang mengintip kejadian lewat celah tak bisa melihat apa yang ada di luar. Secara perlahan, cahaya itu pun redup dan menghilang. Juman yang masih penasaran pun balik mengintip. Tetapi kali ini, yang dia lihat, terdapat dua sosok pria menemani Abah serta Robi. Tetapi sosok Buto yang ada ternyata telah lenyap. Sesudah berapa menit, Juman yang masih mengintip dari celah bilik melihat kedua orang itu berjalan menjauh, meninggalkan area pondok dan seketika hilang di telan kegelapan. Setelah mereka sadar bahwa situasinya mulai telah aman, mereka mengendap-endap kembali ke posisi duduk seperti semula, sebab mereka tahu bila Abah tahu kalau mereka mengintip pasti akan diomeli. Ketika mereka mengendap, tiba-tiba, tak baik mengintip. Lagi pula, tidak perlu mengendap-endap seperti maling. Abah pasti tahu jikalau kalian makan mengintip.
Mereka tersadar bahwa Umi masih ada di situ beserta yang lain. Mereka hanya bisa tersenyum malu. "Umi, kalian kenapa tertawa?" tanya Abah. "Tidak apa-apa, Bah." Kemudian Abah menyuruh mereka segera pergi tidur dan jangan sampai kesiangan saat bangun subuh. Di saat itu, suasana pun sedikit mencair. Kemudian Juman serta teman-temannya langsung pindah ke kobong untuk tidur. Sedangkan Abah, Umi, dan ketiga anaknya masuk ke dalam rumah. Saat Juman tertidur, dia bermimpi mendengar suara salah satu adiknya meminta tolong. Tetapi saat dia mencari asal suara itu, Juman tak menemukannya. Kemudian, tak lama dari mimpi itu, Juman pun terbangun. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Ternyata hanya mimpi. Saat terbangun, ternyata sudah mau subuh. Sebab ada beberapa teman yang telah terbangun, bahkan sudah mengambil air wudhu. Juman pun bergegas ke sumur dan langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh serta mengaji. Sesudah terselesaikan sholat dan serta mengaji, satu persatu anak didik mulai keluar dari pondok hingga akhirnya tersisa Juman, Robi, serta Abah yang masih ada di dalam pondok. "Kalau kamu mau pulang, ya pulang aja, Man. Abah tahu kamu harus bantu ibu dan kamu punya kewajiban yang lain," terang Abah. "Iya, Bah. Tapi aku juga takut kalau terjadi apa-apa dengan keluargaku. Apalagi semalam Abah menjelaskan hal seperti itu." "Kamu boleh pulang, asal Robi ikut bersamamu. Tak apa kan bila kali-kali Robi menginap di rumahmu?" tanya Abah. "Sudah, jangan nawar lagi." "Hah?" Belum sempat menjawab, tiba-tiba Robi menimpalinya. "Sekalian mau silaturahmi dengan ibu dan adik-adikmu." Seperti yang Robi bilang, sudah tak bisa ditawar lagi. Juman pun mengiyakan Robi untuk tinggal di rumahnya. Sebelum berangkat, keduanya sempatkan sarapan terlebih dahulu. Sesudah sarapan, Juman dan Robi pun berangkat menuju tempat tinggal Juman. Perjalanan kali ini Robi mengajaknya untuk melalui jalan yang tidak selaras. Juman tak keberatan, walaupun jaraknya 2 kali lipat lebih jauh dari jalan umumnya. Juman berpikir mungkin Robi ada keperluan lain atau Abahlah yang menyuruh melakukan sesuatu. Setelah relatif lama keduanya berjalan, bahkan cahaya matahari telah mulai terlihat dan mulai menghangatkan badan. Secara tiba-tiba Robi meminta berhenti untuk beristirahat sementara waktu. Waktu keduanya beristirahat, Juman yang sedang duduk di bawah pohon pinus terkejut ketika Robi menunjuk ke salah satu hutan. "Kamu tahu itu hutan apa?" "Nggak tahu, belum pernah ke sana." "Memang itu hutan apa?" tanya Juman. "Itu adalah hutan mati, di mana banyak para orang yang belajar ilmu santet atau ilmu hitam lainnya. Mungkin pria yang papasan dengan kamu tempo hari, mereka berada di sana. Cepat atau lambat, kita akan pergi ke sana." Juman tak tahu maksud dari ucapan Robi, serta tak terlalu mengerti mengapa Robi memberitahu perihal hutan mati. Juman hanya bimbang dan mendengarkannya berbicara. Kemudian Robi menyuruhnya menutup kedua mata. Tanpa banyak tanya, Juman pun menutup mata dan waktu menutup mata, tangan Robi seperti mengusap wajahnya dari kening hingga dagu. Setelahnya menyuruh Juman membuka mata dan coba kamu lihat ke arah hutan mati itu lagi. Saat Juman melihat, loh, kok seperti malam, serta ada hal-hal aneh lainnya.
bisa beda, Bi? Coba sekarang lihat sekelilingmu, pinta Robi. Astagfirullahaladzim, kenapa pagi begini ada setan? Aku gak salah lihat kan? Kamu gak salah lihat kok. Apa yang kamu lihat itu nyata, jawab Robi. Kenapa bisa begitu, Bi? Perasaan dari tadi penglihatanku baik-baik aja. Ternyata Robi telah membuka mata batin Juman. Mendengar penerangan Robi, Juma meminta supaya Robi mau menutup mata batinnya. Aku tak mampu, Man, karena percuma. Sebetulnya kamu telah mampu melihat mereka. Hanya saja kamu kurang peka. Lagi pula, aku disuruh menemanimu supaya kamu mampu melihat hal semacam ini. Aku bisa menenangkan dan kamu tidak panik, jelas Robi. Awal terbuka mata batin baginya benar-benar sulit serta masih takut. Akan tetapi karena adanya Robi, Juman pun merasa sedikit lega. Di perjalanan kali ini, Robi mengungkapkan sesuatu yang membuatnya sedikit kaget. Dia menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa melihat para dukun. Saat dukun itu sudah mau mencapai kesempurnaan ilmu, serta manusia yang mampu melihat para dukun itu akan dicap sebagai ancaman. Juman mendengarkan penerangan Robi dengan seksama, serta terus bertanya kepada Robi di dalam perjalanan itu. Walaupun Juman melihat banyak sosok setan yang menakutkan, tetapi dirinya tidak terlalu menghiraukan sosok mereka. Karena Juman serta Robi terus mengobrol, dan tak terasa saat asing mengobrol, akhirnya mereka berdua pun sampai dan langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada Robi. Sini masuk, nak. Maaf, Mi. Aku dan Robi lewat jalur lain, jadi pulangnya agak terlambat. Juman pun bilang pada Robi bahwa dirinya mau cari rumput untuk makan kambing. Juman mempersilahkan Robi untuk menggunakan kamarnya bila Robi mau beristirahat. Sesudah berganti pakaian serta mau bersiap berangkat mencari rumput, tiba-tiba dia berpapasan dengan dua masyarakat yang tampak sedang terburu-buru. Juman pun menyapa mereka dan bertanya pada mereka yang seperti sedang kepanikan. Loh, mau kepada kemana? Kok buru-buru banget? Loh, kamu, Man, mau ke pondok. Ada yang mau dibicarakan dengan Abah. Oh, di dalam rumahku ada Robi. Sampaikan saja sama dia daripada kalian harus capek ke sana. Toh sama saja kan, nanti biar Robi yang menyampaikan ke ayahnya. Wah, kebetulan sekali. Syukurlah kami berpapasan denganmu, Man. Di waktu itu Juman tak mempunyai perasaan negatif atau punya firasat jelek, sebab sudah hal biasa bila warga mempunyai kepentingan pada Abah. Ini pengalaman pertamanya saat Juman mencari rumput tetap dengan kondisi mampu melihat sosok tak kasat mata di siang hari. Karena sudah banyak dijelaskan oleh Robi, Juman mulai tidak terlalu takut serta coba membiasakan diri. Sesampainya di rumah, Juman langsung memberi makan kambing-kambingnya, dan selesai itu dia langsung mandi serta tak lupa salat zuhur. Selesai sholat, Umi Zainah datang menghampirinya serta memberitahu, Man, kamu disuruh menyusul Robi ke rumah Pak Dadang. Oh iya, Mi, aku kira Robi telah pulang tadi. Ya udah, aku berangkat dulu. Saat mau sampai di rumah Pak Dadang, terlihat dari jauh telah ramai orang di luar rumah Pak Dadang, dengan warga yang menutup hidungnya memakai kain. Dia pun menghampiri kerumunan itu, dan anehnya, waktu sampai di depan rumah Pak Dadang, Juman mencium aroma busuk yang entah berasal dari mana. Juman pun mendengar suara isak tangis dari rumah Pak Dadang. Dia yang belum memahami situasinya masih belum berpikir hal negatif dan tahu mengapa para warga menutup hidung memakai kain busuk. Assalamualaikum, ucap Juman, dan warga yang mendengar langsung menjawab salamnya, lalu langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Sebelum Juman masuk ke dalam rumah Pak Dadang, ada salah satu warga yang berinya kain untuk menutupi hidung. Saat Juman mau masuk ke dalam, bau busuk itu semakin menyengat. Bahkan dia yang telah menutup hidung dengan kain masih mampu mencium bau itu. Kain itu seperti tak mampu membantu meringankan bau
Dan pas sudah masuk ke dalam, Juman dikagetkan dengan pemandangan yang begitu relatif menjijikan sekaligus prihatin. Sebab ada orang yang terbaring dengan kondisi kulit yang penuh bisul serta mengeluarkan nanah. Mungkin bau itu berasal dari nanah tersebut. Sebenarnya Juman ingin keluar, sebab semakin lama di dalam, dia mau muntah. Tetapi karena telah terlanjur masuk dan merasa takut kurang sopan, Juman pun memutuskan agar terus masuk dan duduk di sebelah Robi. Seseorang yang berbaring itu tak Juman kenal karena wajahnya penuh dengan bisul serta nanah. Juman pun mulai berbisik pada Robi dan bertanya, "Kenapa, Bi? Siapa yang orang di depan kita itu?" "Dia anak Pak Dadang, kemungkinan terkena santet." "Hah? Terus kita harus gimana, Bi?" "Yuk kita keluar dulu, aku jelaskan di luar." Ketika sudah ada di luar, Robi pun melanjutkan percakapan. "Aku memerlukan bantuanmu, Man. Kamu butuh bantuan apa dariku? Selama bisa bantu, ya pasti ku bantu." "Aku sudah meminta warga agar memindahkan korban ke alun-alun dan memberi mereka makan garam yang telah dibacakan doa agar menaburkannya ke seliling kampung." Jelas Robi membuat Juman terdiam. "Aku minta tolong agar kamu bantu warga untuk memindahkan korban yang terkena santet ke alun-alun kampung. Sebab korbannya bukan cuma anak Pak Dadang saja, tapi ada warga lain pula yang terkena santet seperti itu. Setelah membantu warga, kamu pergi ke pondok dan beritahu ayahku tentang kondisi kampung yang sekarang. Siapa tahu ayahku punya solusinya." Tanpa banyak tanya, Juman pun setuju, sebab situasi dan kondisinya memang sangat penting. "Aku akan menyusulmu ke pondok, tapi aku harus ke kampung sebelah pula, sebab kampung sebelah juga mengalami hal yang sama. Jadi aku harus melihat kondisinya separah apa di kampung sebelah." Robi pun berangkat ke kampung sebelah dan cuma membantu warga memindahkan korban. Ternyata kondisi korban tak sama. Bila anak Pak Dadang mempunyai banyak bisul, korban lainnya ada yang mengeluarkan darah dari mata serta mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ada yang gosong seperti habis terbakar, serta kecenderungan dari mereka terletak di bau busuknya dan mata mereka melotot. Akan tetapi tak mempunyai bagian bola mata yang hitam, jadi putih semua. Saat maghrib hampir datang, Juman langsung pulang untuk mandi serta melaksanakan sholat maghrib. Dia berencana selesai sholat maghrib akan pergi ke pondok. Sesampainya di rumah, seperti ada tamu yang sedang mengobrol dengan Umi. Juman selesai mandi dan mengganti pakaian, kemudian Umi datang menghampiri. "Man, mereka berdua, Aka dan Iki, warga dari kampung sebelah. Mereka mau ke pondok dan bertemu Abah." Juman membisu, memperhatikan, sebab mereka tak tahu di mana lokasi pondok. Jadi mereka meminta tolong agar diantarkan ke sana. "Tolong antarkan mereka berdua ke pondok ya, Man," imbuh Umi. "Oh iya Mi, selesai sholat maghrib ya, tanggung." Juman padahal di dalam batinnya ingin menolak, sebab dirinya sangat terburu-buru pergi ke pondok. Lalu Juman menghampiri mereka berdua. "A, mau ke pondok pula?" "Iya, A. Bisa tolong antarkan kami ke sana, A?" Aka balik bertanya. "Iya, nggak apa-apa. Kita bareng aja. Aku pun mau ke sana. Tapi nanti jalannya sedikit cepat, nggak apa kan?" Juman bertanya kepada mereka. "Nggak apa-apa kok. Kami udah terbiasa jalan cepat." Mendengar ucapan itu, Juman merasa sedikit lega. Tak selang berapa lama, akhirnya waktu salat maghrib pun datang. Juman bersiap untuk salat maghrib. Tetapi saat mau masuk ke kamar untuk salat, Juman melihat ke arah kamar adiknya dan salah satu dari adiknya masih tertidur. Pada saat Juman membangunkannya sambil menepuk-nepuk pipinya, sontak kaget dengan suhu tubuh sang saudara termuda. Badannya terasa panas sekali, seperti demam, tetapi panasnya melebihi orang demam. Juman terus membangunkan adiknya, tetapi tak kunjung bangun. Tiba-tiba Umi masuk ke dalam kamar adiknya dan menghampiri Juman. "Udah jangan, abaikan aja. Kamu lanjut sholat, tidak perlu khawatir sama adikmu." Umi mampu mengatasinya.
Dalam kecemasan memikirkan adiknya, Juman pun meninggalkan kamar tersebut dan salat. Juman sedikit lega saat Umi mengatakan seperti itu. Tetapi tetap saja, suhu panas adik di tubuhnya itu tak masuk akal, serta sempat berpikir apa itulah dukun. Selesai sholat, Juman dan kedua orang itu berangkat menuju pondok. Walaupun berangkat dengan keadaan cemas, tetapi yang Juman pikirkan kini ialah suatu hal yang sangat krusial. Lagi pula ada Umi yang menjaga adiknya. Perjalanan diiringi dengan 2 penerangan obor yang mereka bawa. Dan entah mengapa, perjalanan itu serasa sangat cepat. Padahal baru beberapa menit saja, Juman telah sampai di pertengahan jalan. Sesampainya di pertengahan jalan itu, Juman melihat seperti ada cahaya obor lain berada di depan mereka. Dia menerka cahaya obor itu mungkin Robi. Juman langsung menyuruh Aka dan Iki agar lebih mempercepat jalannya. Terus berjalan hingga akhirnya mendekati sumber cahaya mirip obor itu. Tiba-tiba, Juman terdiam sebab tak percaya. Cahaya yang Juman lihat itu ternyata bukan dari sebuah obor, melainkan cahaya dari sebuah bola api. Itu kan bola api. Dalam membisu serta bingung harus berbuat apa, bola api itu melesat ke arah Juman dan menghantam tubuhnya. Juman terpental relatif lumayan jauh, sembari merasakan sekujur tubuhnya kesakitan. Juman mencoba bangun dan berteriak pada Aka dan Iki. Kalian berdua cepat lari. Belum sempat berdiri tegak, bola api itu kembali menghantam dan tubuhnya kembali terpental untuk kedua kalinya. Tak lama pandangannya menghitam dan mulai tak sadarkan diri. Entah berapa lama Juman pingsan, sebab waktu dia sadar telah berada di tempat tinggal Abah. Dan yang pertama dipandang saat membuka mata ialah Umi, istri Abah, Robi, Aka dan Iki, serta ada salah satu orang lagi yang sama terbaring sepertinya. Akan tetapi orang itu tak sadarkan diri, serta sepertinya yang terbaring itu ialah salah satu sahabat ngajinya. Kau sudah sadar, Man? Ini minum dulu, perintah Umi. Lalu Juman pun meminum segelas air dan langsung bertanya, siapa yang bawaku ke sini, Mi? Kami, A. Setelah bola api itu menghilang, aku segera menggendong AA, serta berlari terus hingga akhirnya sampai melihat rumah dan meminta tolong. Oh ya, terima kasih ya, kalian telah mau menolongku. Lalu yang ada di sana siapa? Jawab Juman. Dia Radit, masa kamu gak kenal sih? Dia kurang enak badan, makanya Umi suruh istirahat di sini. Umi suruh tidur di kamar, dia malah minta tidur di ruang tengah. Oh, Radit. Juman sadar jika di rumah ini tidak ada Abah. Juman pun menanyakan keberadaan Abah. Lalu Robi memberitahu jika kalau Abah sudah pulang ke alun-alun dari tadi, sebab terlalu lama menunggu dia pingsan. Robi pun kembali menjelaskan jika Juman sadar dari pingsan agar mereka segera menyusul ke alun-alun kampung. Mendengar penjelasan Robi, Juman pun langsung mencoba membangun serta mengajak mereka untuk segera pergi ke alun-alun kampung. Walaupun badannya masih terasa sakit, tetapi dia lebih mengkhawatirkan keadaan warga kampung. Kamu yakin sudah mendingan? Jangan terlalu dipaksakan, Bella memang belum tertenaga. Aku sudah baikan kok, Mi. Juman, Robi, Aka, dan Iki pada malam itu bergegas ke alun-alun. Mereka berjalan dengan cepat. Lagi-lagi perjalanan itu terasa sangat cepat. Dalam perjalanan itu sebetulnya terdapat bola api yang terus mengikuti mereka. Tetapi entah mengapa, bola api itu hanya mengikuti dan tidak berani mendekat. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah. Juman menyuruh mereka bertiga untuk pergi dulu ke alun-alun, sedangkan dia akan menyusul karena selain belum sholat isya, Juman juga melihat kondisi saudara termudanya. Mereka bertiga langsung berjalan menuju alun-alun, sedangkan Juman masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, ternyata sudah baikan. Juman keluar kamar dan segera menunaikan kewajiban untuk sholat isya. Sesudah itu dia langsung pergi ke alun-alun. Selesai sholat, Juman pun langsung berjalan keluar rumah dan menuju ke alun-alun kampung. Tidak membutuhkan waktu lama, dia pun hampir sampai di alun-alun. Terlihat dari kejauhan sudah ramai dengan warga. Juman segera menghampiri keramaian itu serta mencari keberadaan Robi dan Abah. Ternyata
Robi dan Abah berada di tengah-tengah kerumunan. Dia melihat Abah sedang duduk bersila menghadap orang-orang yang terbaring. Mungkin mereka merupakan para korban santet. Tetapi kali ini korban ditutup. Mungkin bertujuan supaya warga yang melihatnya tidak merasa jijik. Dan jumlah mereka ternyata relatif banyak. Kali ini Juman tidak mencium bau busuk dari para korban itu. Sedangkan posisi Robi berdiri di belakang Abah, diikuti sebelahnya ada Aka dan Iki. Sebenarnya batinnya sempat bertanya, Aka dan Iki, mereka berdua itu siapa ya? Juman segera menghampiri Robi dan berdiri di sampingnya. Kondisi alun-alun kampung di saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Banyak keluarga korban menangis dan berharap cepat bisa disembuhkan. Ternyata kedatangan Juman ke situ tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada batinnya Juman terus berdoa supaya para korban mampu kembali seperti semula. Dalam kondisi pilu dan memprihatinkan melihat kondisi korban, tiba-tiba ada salah satu masyarakat berteriak, "Santet, santet, santet datang lagi!" Warga lain yang mendengar itu termasuk Juman langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh warga. Dalam batin Juman, apa mereka masih belum puas ya? Warga lain yang melihat itu panik ketakutan. Abah yang sadar situasi mulai tak terkendali, bangun dari bersila serta berjalan menjauhinya. Dan bola api itu seperti mengikuti Abah, entah mau pergi kemana. Robi yang melihat warga panik menyuruh warga tetap tenang, serta jangan pergi dari alun-alun. Setelah menenangkan warga, Robi, Aka, dan Iki mengikuti Abah. "Bi, aku ikut ya," tanya Juman, dan Robi mengangguk. Ternyata Abah berjalan ke tempat yang jauh dari warga dan pemukiman masyarakat. Tujuannya agar menjauhkan bola api itu dari warga. Terasa sudah sangat jauh dari pemukiman, Abah pun langsung terdiam seperti menunggu sesuatu. Tak lama Abah berdiam, bola api itu turun ke bawah dan mulai berubah menjadi sosok seperti manusia, tetapi memiliki taring serta kuku yang panjang. "Jangan merusak para warga kampung dan cepat kembalikan jiwa-jiwa mereka. Mereka akan dijadikan tumbal untuk kesempurnaan ilmuku. Dan aku akan menjadi orang paling sakti di Pulau Jawa ini. Serta kalian itu jangan menghalangi tujuanku," geram sang dukun. "Aku akan ikut campur bila kamu terus melakukan teror seperti ini," ancam Abah. "Manusia kurang ajar. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian bila ilmu ini telah sempurna," teriak sang dukun. Abah tak meladeni percakapan itu, tetapi secara tiba-tiba kembali muncul cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Ternyata cahaya itu bersumber dari tubuh Aka dan Iki. Seketika penglihatan Juman memutih semua dan tidak mampu melihat apapun. Seperti di peristiwa pondok, cahaya itu hanya muncul beberapa detik saja dan menghilang secara perlahan. Setelah cahaya itu menghilang, sosok dukun yang menyerupai setan itu ikut hilang. Begitupun Aka dan Iki. Juman bertanya kepada Robi, "Kemana Aka dan Iki?" Tetapi Robi hanya tersenyum dan Abah pun menyuruh mereka berdua agar cepat ke alun-alun. Ketiganya kembali ke alun-alun dan sesampainya di sana, Juman melihat beberapa wajah dari para warga yang tampak bahagia. Juman pun bertanya ke salah satu warga, "Mereka kenapa, Mang?" "Oh, ada yang udah sadar dan tubuhnya udah normal, Jang." Juman yang mendengar hal itu merasa ikut bahagia. Walaupun tidak semuanya kembali normal, tetapi dalam batinnya berbicara, "Alhamdulillah, mungkin ini akhir." Dalam kebahagiaan itu, tiba-tiba Abah berpesan kepada seluruh warga, "Aku apalang dulu ya, untuk memikirkan solusi dari duduk perkara ini. Kalian tolong saling bantu dengan warga lain bila ada salah satu dari kalian mengalami hal seperti ini lagi." Hah? Ternyata
ternyata belum berakhir, pikir Juman. Sebelum Abah pulang ke pondok, beliau sempat berbicara kepada Robi. Entah apa yang dibicarakan. Setelah berbicara dengan Abah, Robi pun datang menghampiri Juman. Sebetulnya Juman ingin sekali bertanya, kita sabar saja dulu, sampai ayahku dapat menemukan solusinya. Kita cuma bisa berdoa dan membantu menenangkan warga. Malam itu Juman dan Robi bersama warga lainnya berjaga dan saling mengobrol satu sama lain. Singkatnya, ketika siang hari, Juman dan Robi, Umi sedang mengobrolkan sesuatu di rumah Juman. Lalu mereka kedatangan banyak tamu yang tak lain mereka adalah teman-teman ngajinya. Akan tetapi kedua anak Abah dan muridnya yang bernama Radit tidak ikut. Assalamualaikum, serentak para temannya mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kalian sini masuk. Ada apa kesini? Abah menyuruh kami membantu para warga, namun harus menemui kamu dan Robi agar tahu apa yang harus dikerjakan, jelas Edo. Juman merasa senang karena ada temannya yang ikut membantu dan sempat berpikir, apa Radit masih sakit ya? Tetapi dia berpikir positif dan lalu mempermasalahkan kehadiran Radit. Mereka pun mengobrol panjang, membahas apa yang harus mereka lakukan untuk membantu para warga. Tak lupa, Umi Zainab menyuguhkan mereka air dan makanan, lalu ikut mendengarkan perbincangan. Hari itu Juman dan temannya membantu para warga, lantas menenangkan para keluarga korban. Benar seperti Abah yang bilang, ternyata santet itu masih mengenai beberapa warga lain. Teman Juman lah yang pertama kali melihat kondisi mereka, merasa sedikit jijik. Ada yang sampai muntah, karena itu adalah tugas kemanusiaan juga. Jadi mereka pun melakukannya dengan ikhlas, tak mengeluh sama sekali. Ketika malam, mereka dan para warga mengadakan pengajian bersama. Di hari pertama, Abah pun belum datang ke alun-alun. Hari kedua, melakukan kegiatan sama, dan Abah juga belum datang. Begitu seterusnya selama 6 hari. Semakin lama, selain korban yang semakin banyak, jumlah korban setelah 1 minggu itu mungkin mencapai puluhan. Karena bukan dari kampung itu saja, melainkan ada dari kampung lain. Juman melihat wajah-wajah warga yang sudah frustasi melihat kondisi seperti itu, yang tak kunjung tahu kapan akan berakhir. Sore hari, Juman sedang membantu para warga, lalu Robi menariknya dan berbicara serius. Malam ini, kamu ikut ya? Ikut kemana? Ke hutan yang pernah aku tunjukkan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Juman hanya bisa mengangguk tanda setuju, walaupun sebenarnya dia merasa takut. Dan sekalipun dia ikut, Juman merasa tak akan bisa membantu apapun. Akan tetapi, Robi sudah mengajaknya, dia pun harus ikut. Singkatnya, setelah selesai sholat Isya, Juman dan Robi pergi ke hutan mati. Robi tak menceritakan soal itu kepada teman-teman yang lain. Sepanjang perjalanan tak ada percakapan apapun, namun hatinya hanya bisa bertanya-tanya akan terjadi apa di sana. Lama perjalanan, akhirnya Juman sampai di sebuah saung. Di dalam saung ada Abah serta Aka dan Iki. Keduanya mengucap salam lalu dijawab salam oleh ketiganya. Bi, bagaimana keadaan kampung? Tanya Abah. Robi pun menjelaskan keadaan kampung. Setelah mendengar penjelasan dari Robi, raut wajah Abah memerah seperti marah. Semoga malam ini masalahnya bisa kita selesaikan. Namun kita harus menunggu mereka saling berkelahi terlebih dahulu. Juman yang tidak tahu apa-apa hanya bisa mendengar pembicaraan. Ingin rasanya dia bertanya alasan dirinya diajak ke hutan. Karena melihat muka Abah yang sedang kesal, Juman pun tak berani bertanya. Lalu tiba-tiba Abah melihat ke arah Juman dan raut mukanya kembali seperti biasa. Jika mau bertanya, tanyakan apa yang kamu tahan di dalam hati, ucap Abah. Alasan aku diajak ke sini, Bah? Apa? Lalu yang Abah maksud dengan mereka berkelahi itu siapa? Aku mengajakmu ke sini agar semua pertanyaanmu dapat terjawab. Mereka yang berkelahi itu para manusia yang berlomba untuk menjadi juara.
mereka akan saling membunuh untuk menyingkirkan saingannya. Inilah bahaya tipu daya setan. Apa yang akan kamu lihat nanti semuanya itu nyata. Abah terus menjelaskan semuanya dan memberitahu banyak hal, banyak ilmu dan pengetahuan yang cuma dapatkan di malam itu. Abah pun menjelaskan kepada bahwa Aka dan Iki merupakan sebangsa jin, namun mereka berdua adalah jin yang baik. Selesai menjelaskan hal yang banyak sekali ke Juman, Abah pun mengajak. Selesai menjelaskan banyak hal, Abah pun mengajak mereka berjalan menuju ke tengah hutan. Baru mau masuk hutan, terdengar suara seperti orang berkelahi. "Apa kamu dengar suara itu, Man?" tanya Abah. "Iya, dengar, Bah. Itu perkelahian mereka. Ketika kita masuk ke dalam hutan, mereka akan sadar kalau kita adalah ancaman bagi mereka dan kamu harus fokus. Karena bisa saja mereka menyerangmu secara mendadak dan itu dapat melukaimu. Yakinkan dirimu untuk melangkah masuk ke dalam hutan." Abah yang sudah memperingatkan hal itu membuat Juman menjadi sangat waspada dan sangat hati-hati. Tak ada sedikit pun rasa takut jika memang benar-benar mereka menyerangnya. Akhirnya mereka masuk ke dalam hutan itu. Ketika mereka masuk hutan, suara perkelahian itu mendadak hilang. Bahkan tak ada satupun suara binatang. Juman melihat banyak manusia yang terkapar. Dia tak dapat memastikan apa mereka masih hidup atau sudah mati. Juman masuk ke dalam. Dia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, seperti sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Lamanya Juman berjalan dengan diawasi sesuatu yang entah itu makhluk apa. Abah yang berada paling depan menyuruh berhenti. "Tutup mata kamu, Man." Juman menuruti perkataan Abah dan tak lama Abah meminta membuka matanya. Ketika Juman membuka mata, dia benar-benar lemas setelah melihat banyak manusia yang kondisi yang sangat mengenaskan, seperti sudah disiksa terlebih dahulu. Juman yang melihat pemandangan itu langsung mengeluarkan air mata, karena masih ada manusia yang tega dan berani melakukan hal keji semacam itu. "Kamu harus kuat, Man. Mereka adalah para korban yang sudah dijadikan tumbal. Tugasmu membebaskan mereka dan melepas semua tali-tali yang mengikat tubuh mereka." Setelah Abah berbicara seperti itu, tiba-tiba muncul beberapa sosok yang menyeramkan. Tubuhnya seukuran manusia biasa, memiliki taring, kuku panjang, rambut panjang sampai ke tanah, lidah yang menjulur panjang, mulut yang penuh berlumuran darah dan mata merah menyala. "Jangan berharap jika kalian masuk ke sini bisa keluar dengan selamat," teriak dukun itu. Abah tak berbicara sepatah kata pun. Namun tampak dari raut wajahnya begitu sangat amat kesal. Namun beda halnya dengan Aka dan Iki. Mereka berubah menjadi seekor harimau, lalu meloncat ke para dukun itu dan langsung memakan kepala mereka. Melihat bangsanya dibunuh oleh harimau, mereka pun memberikan perlawanan dan seketika tempat itu menjadi area pertempuran. Juman dan Robi hanya bisa melihat, namun tiba-tiba Robi menepuk bahu Juman. "Ayo, kita punya tugas lain." Juman pun tersadar bahwa tugasnya melepas ikatan para korban dan membawa mereka pergi. Juman dan Robi pun berlari ke arah korban yang sedang digantung. Dengan berdarah air mata, tak kuasa melihat kondisi mereka, Juman melepaskan satu persatu tali yang mengikat mereka. Ketika Juman melepaskan tali yang mengikat mereka, dia tak mendengar suara apapun. Namun terkadang ada yang suara lirih seperti minta tolong. "Tolong bebaskan kami sudah tak kuat." Dalam artinya bertanya, apakah mereka akan hidup dan masih bisa diselamatkan? Juman mempercepat membuka ikatan itu. Namun secara tiba-tiba, seperti ada yang memandangnya dari belakang. Juman pun tersungkur ke depan sambil meringis kesakitan. "Lancang sekali, benar beraninya membebaskan mereka, ha?" geram sang dukun. Sosok itu pun berlari ke arahnya, seperti akan mencabik-cabik tubuh Juman. Akan tetapi dia terus menghindar tanpa bisa melawan. Sampai akhirnya, cakaran sang dukun mengenai punggungnya. Kulit Juman robek dan mengeluarkan banyak darah. Juman yang sudah tak berdaya dan mulai terpojok mencari cara agar terus bertahan. Seperti sebuah keajaiban,
Di sampingnya ada sebuah kayu panjang seukuran lengan. Ketika dukun itu maju menghampiri, Juman langsung menancapkan kayu itu ke perut sang dukun dengan sekuat tenaga, sampai akhirnya dukun itu terkapar tak bernyawa lagi. Juman mencoba mencari keadaan Robi dan meminta pertolongan kepadanya. Ketika Juman mencarinya, dia melihat Robi sedang berkelahi dengan sosok yang sama, mirip seperti dukun yang dia lawan, dan tubuh Robi sudah penuh dengan lumuran darah. Juman yang melihat Robi sedang sibuk berkelahi dengan sosok itu membuatnya tak jadi meminta pertolongan, justru malah langsung membantunya. Dengan luka robek yang ada di punggung, Juman terus berkelahi, bahkan selain punggung, sudah ada beberapa bagian lain yang ikut sobek karena terkena kuku runcing dari sosok itu. Dalam sengitnya perkelahian, tiba-tiba Robi memintanya agar fokus melepaskan tali ikatan mereka dan biar Robi yang menahan para sosok itu. Waktu kita tak banyak lagi, teriak Robi. Juman yang mendengar Robi berbicara seperti itu langsung berlari ke arah korban yang diikat dan melepaskan ikatannya. Entah berapa lama Juman berada di tempat itu dan harus membuka ikatan mereka, tetapi dia merasa seperti tak ada habisnya. Juman terus membuka ikatan tali para korban dan tidak memperdulikan keadaan Robi dan Abah. Sampai akhirnya Juman mulai kelelahan, mungkin karena darah yang terus keluar dari tubuhnya, dan akhirnya Juman pun pingsan. Entah apa yang terjadi ketika Juman pingsan, karena saat dia mulai sadar, dia sudah berada di rumahnya. Juman terbaring lemas dan dikelilingi banyak orang. Tak lain mereka adalah Umi dan adik-adiknya, Abah, Robi, beserta teman-teman ngaji. Pada saat itu badannya terasa lemas dan rasa sakitnya pun masih terasa. Juman pun belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia cuma menggerakkan kedua bola mata. Dalam kondisi yang seperti itu, Abah mengusap wajahnya dari kening sampai dagu. Ketika perlahan tubuhnya mulai bisa digerakkan lagi, Juman mencoba untuk bangkit duduk dan dibantu oleh Robi. Umi langsung memberikan segelas air. Ini minum dulu, Man. Juman masih belum berbicara sepatah kata pun. Justru dia sadar kalau memiliki luka robek di punggung dan tangan. Juman langsung melihat kondisi tangannya. Namun aneh, luka sobek itu hilang, akan tetapi meninggalkan bekas seperti luka jahitan yang sudah kering. Juman pun terheran-heran. Abah yang paham melihat kondisinya langsung menjelaskan, "Apa yang kamu alami tadi itu nyata. Untuk saat ini semuanya sudah berakhir." Lalu setelahnya, salah satu adik Juman membawakan sebuah pakaian yang berlumuran darah dan memperlihatkan kepadanya. Pakaian itu ternyata yang Juman kenakan ketika tadi berada di tengah hutan. Lalu Robi menjelaskan bahwa semuanya atau warga sudah baik-baik saja dan teror dukun itu sudah hilang karena Abah berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi tidak semua korban selamat. Ada korban yang meninggal. Tetapi bersyukurlah, para korban yang meninggal tidak disertai kondisi yang mengenaskan atau tidak mengalami keadaan tubuh yang terkena santet. Juman yang mendengar itu langsung meneteskan air mata. Tak kuat menahan pilu karena mendengar berita itu dan seperti ada penyesalan. Karena di saat dia memiliki tugas untuk melepaskan tali, Juman malah pingsan. Tak perlu merasa bersalah. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, diri Abah. Robi pun memberitahu satu berita sedih lagi, bahwa temannya yang bernama Radit akhirnya telah meninggal dunia. Juman hanya bisa menangis tanpa mampu berucap. 3 hari setelah kejadian itu, Juman selalu mengurung diri di dalam rumah. Setelah keadaannya mulai pulih, dia kembali beraktivitas seperti biasa. Juman sempat bertanya kepada Abah tentang para dukun itu. Mereka benar-benar sudah lenyap atau kemana, Bah? Abah cuma menjelaskan singkat. Mereka semua mati dengan keadaan ditolak bumi dan akhirnya menjadi budak iblis. Tamat. Tentang luka sobek yang Juman dapatkan itu memang nyata. Namun jika dijelaskan kenapa bisa sembuh dengan cepat, pasti kalian tidak akan percaya karena penjelasan di luar logika manusia. Sampai saat ini luka itu masih ada. Mungkin kalian mendengar cerita ini ada beberapa yang memiliki pertanyaan. Jika Abah tahu mereka dukun dan mencari ilmu hitam dan akan meminta tumbal, kenapa tidak dicegah?
Sebetulnya Abah sudah melarang mereka dan sempat menasihati mereka. Abah adalah orang tidak suka dengan kekerasan. Bukannya ilmu hitam dapat dilawan? Memang bisa, tapi masalahnya yang dihadapi Abah itu bukan satu orang. Dan biarkan apa yang tidak bisa dijawab dengan logika manusia,